Iya Pak Andi. Iya. Tuh. Iya. Ya nanti saya akan ke sana. Membicarakan. Saya tidak melakukan. Penjelasannya nanti akan saya jelaskan. Baik. Waalaikumsalam. Kenapa semua orang mengatakan saya gila? Padahal saya tidak gila sama sekali. Saya sangat waras. Saya sangat sehat, sesehat-sehat. Saking sehatnya saya bisa memandang lebih jernih daripada kebanyakan orang. Saya bisa menatap semua benda, semua objek, bahkan dari objek yang paling jauh sekalipun. Telinga saya bisa mendengarkan suara jeritan, teriakan, cacian, bahkan saya bisa mendengarkan keluhan mereka-mereka yang ada di neraka. Lalu Anda mengatakan saya gila. Kalian yang gila. Saking sehatnya saya bisa menjelaskan semua peristiwa yang Anda sangkakan itu kepada saya dengan sedetail-detail. Tidak percaya? Oke. Saya akan jelaskan bagaimana awal muasal semua itu terjadi. Itu bermula pada saat saya tinggal di dekat rumah saya yang sekarang. Ya, sekitar 10 menit dari sini. Di rumah itu, rumah yang tidak terlalu besar, saya memiliki seorang tetangga. Seorang bapak-bapak, kulitnya putih, kepalanya botak, ada sedikit jenggot di dalam. Bapak-bapak itu adalah tetangga idaman setiap orang. Dia ramah, dia suka menolong, menegur, membantu sebisa ia membantu. Pokoknya ia adalah tetangga favorit semua orang. Semuanya senang kepada dirinya, termasuk saya. Saya pun sangat senang kepadanya. Tidak pernah saya merasa terganggu dengan kehadirannya. Tidak pernah saya merasa ada persoalan dengan dirinya. Hanya satu yang menjadi persoalan saya. Matanya yang bulat dan besar membuat saya merasa tertekan. Mata bapak tua itu seakan-akan mau menelanjangi saya. Kalian mengerti tidak? Matanya membuat saya merasa sebagai seorang tertuduh. Matanya yang membuat saya merasa menjadi seperti seorang maling. Matanya seperti mengetahui apapun yang hendak saya lakukan. Sejak saat itu, saya bersumpah, saya harus congkel mata kepala itu. Mata kepala itu sangat menyakitkan hati saya. Matanya
Matanya siang malam meneror hidup saya. Saya tidak tenang. Kebiasaan saya membaca buku, merasa terganggu. Saya merasa diintai. Apa yang saya baca? Sejak saat itu, kebiasaan saya membaca buku yang biasanya saya lakukan setiap sore, saya rubah. Saya stop membaca buku-buku ini. Saya lakukan mengetahui jadwal dan aktivitas bapak tua itu. Ya, saya cari tahu aktivitasnya, pergi kemana, jam berapa, bersama siapa. Saya ikuti langkah dia ke sini, saya ikuti kemana ia pergi, sama siapa dia berjanji. Saya ikuti semuanya dan saya catat baik-baik. Saya catat ia ketemu siapa, membicarakan apa, pulang jam berapa, makan apa, naik apa, semuanya saya catat. Tidak ada yang terlewatkan oleh saya. Saya mencari waktu yang tepat untuk menjongkel mata kepala itu. Hingga 7 hari tak kunjung saya temukan waktu yang tepat. Tidak saya temukan saat yang baik untuk mencongkel mata kepala itu. Setiap malam saya selalu pulang ke rumah dan langsung bersembunyi di belakang kamar bapak tua itu. Saya bersembunyi dengan harapan agar bapak tua itu bisa tidur lelap dan saya bisa mencongkel mata kepala itu. Tapi sayangnya 7 hari, saya menunggu 7 hari pula bapak tua itu terjadi. Bapak tua itu tidak pernah tidur terlalu lelap. Ia selalu saja bisa menjaga dirinya sehingga saya tidak punya waktu untuk mencongkel mata kepala itu. Saya sudah hampir hilang akal, saya sudah hampir hilang kesabaran. Hingga di malam ke-9. Malam ke-9 tidak akan pernah saya lupakan dalam hidup saya. Karena malam ke-9, di saat puncak kesabaran saya berakhir, saya mendapatkan malam terbaik itu. Malam itu, saya merasakan cuaca yang sangat dingin. Saya merasakan bahkan tidak ada angin semilir sedikit pun. Dan saya yakin, saya sangat yakin, malam itu adalah malam terbaik untuk mencongkel mata kepala itu. Pada malam itu, mulai dari jam 10 malam saya sudah bersembunyi di kamar bapak tua itu. Saya diam, berdiri, mematung seakan-akan saya adalah sebuah benda mati agar tidak menimbulkan kecurigaan bapak tua itu. Dengan sabar, dengan tenang, saya menanti. Saya merasa di dalam kepala saya ada sebuah rencana yang telah tersusun baik. Saya merasa semuanya sudah disiapkan oleh Yang Maha Kuasa agar saya bisa menghabisi mata keparat itu. Hingga persis jam 1 malam. Ya, jam 1 malam bapak tua itu berbaring. Selesai dia meletakkan belanjaannya, selesai ia melepas jaketnya, bapak tua itu berbaring. 15 menit pertama, ya bapak tua itu masih
balik kanan, balik kiri, duduk, balik lagi. Seakan-akan dia mau tahu, seakan-akan dia diberikan tanda oleh Tuhan bahwa matanya akan segera dicongkel. Tapi saya tetap tenang. Saya sama sekali tidak terpengaruh dengan gerakan bapak tua itu. Hingga tak lama berselang, bapak tua itu akhirnya lelah. Ketika ia sudah terlelap, saya keluar dari pintu. Saya dekatin dengan pelan-pelan, berjalan berjinjit agar tidak menimbulkan suara sama sekali. Pelan, 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 hingga sampai saya tiba di depan tempat tidur bapak tua itu. Saya pandang wajahnya. Saya lihat tubuh bapak tua itu yang seakan-akan sudah lelah, tidak sadar bahwa ada orang yang berdiri di sampingnya. Saya lihat wajah bapak tua itu, kerutannya, matanya, dengkur nafasnya yang tertidur dengan nyenyak. Sesaat saya merasa sangat sayang sama bapak tua itu. Saya sesaat merasa ingin membatalkan rencana saya untuk mencongkel mata tua itu. Tapi saat saya melihat dan menatap mata tua bapak itu, saat saya melihat mata bapak itu, saat saya melihat mata kepala itu, emosi saya langsung meningkat, darah saya menggelegak hingga ke ubun-ubun. Saya melihat ia menertawakan saya seakan-akan, hei, kau tidak akan berani untuk mencongkelku. Bajingan, tidak ada alasan lain. Langsung saya ambil pisau yang sudah saya siapkan, saya congkel matanya. Saya congkel dari kiri, dari depan, dari belakang. Saya congkel. Bapak itu tidak menjerit. Anda salah. Bapak itu menjerit dengan sekuat-kuatnya, berusaha meminta pertolongan. Namun ini kehebatan saya. Semuanya sudah saya persiapkan dengan sebaik-baiknya. Ketika saya mencongkel mata kepala itu, saya sudah siapkan sebuah bantal. Saya dekap kepala bapak itu sehingga dia tidak bisa menjerit, sehingga dia tidak bisa berteriak, sehingga dia tidak bisa minta tolong, sehingga napasnya habis, sehingga saya mencongkel mata kepala itu dan bapak tua itu pun akhirnya merenggang nyawanya. Bukankah itu sebuah hal yang hebat? Bukankah itu sebuah hal yang fantastis? Harus kalian akui itu. Itu sungguh rencana yang sempurna. Setelah mata bapak tua itu saya congkel, saya kemudian duduk di samping. Lalu saya berpikir, mau saya bawa kemana jenazah bapak tua ini? Tenang, saya pikirkan semuanya dengan baik. Setelah semuanya sudah saya rencanakan, saya ambil pisau yang saya gunakan tadi, lalu saya potong. Satu, saya potong dua, saya potong tiga bagian tubuh bapak tua itu. Saya angkut pelan-pelan, saya letakkan di bawah dipan bapak tua itu. Saya angkut lagi, yang terakhir kemudian kakinya saya bawa.
Saya tutup dipan itu seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Saya bersihkan semua sisa-sisa tetesan darah, semua sisa-sisa keberantakan yang saya buat. Saya rapikan kasur, bantal, guling, buku, dan semua benda itu seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Seakan-akan bapak tua itu tidak pernah ada di dunia. Tiba-tiba jam 2 malam, bel rumah bapak tua itu berdentang. Teng tong. Ya, kurang lebih seperti itu suaranya. Saya turun dan saya buka pintu. Ternyata ada 2 orang polisi yang datang. Mereka bertanya kepada saya, kami mendengar ada keributan. Lalu saya jelaskan bahwa bapak tua itu tidak ada di rumah dan saya di sini untuk menjaga rumah bapak tua itu. Dan untuk meyakinkannya, saya persilakan kedua polisi itu untuk masuk ke kamar bapak tua itu. Silakan Pak Polisi, Bapak lihat sendiri bahwa bapak tua itu memang belum kembali. Mungkin dia ada janji dengan temannya dan masih keenakan mengobrol. Begitu kurang lebih kata saya. Bapak tua itu tidak kelihatan lagi di mata polisi. Yang satu polisi duduk dan yang satunya lagi memeriksa sekeliling kamar bapak tua itu. Saya tentu saja dengan tenang karena semuanya sudah saya bersihkan. Bahkan saya tanya, saya ajak ngobrol aktivitas kedua polisi itu. Kedua polisi itu kelihatannya yakin dengan apa yang saya katakan, dengan apa yang saya ceritakan. Tidak ada keraguan, tidak ada kecurigaan terhadap saya. Mereka yakin bahwa bapak tua itu memang belum pulang. Sampai saatnya ketika polisi itu mau pulang, tiba-tiba di dalam kepala saya berdenging kalimat-kalimat dan teriakan-teriakan. Awalnya tidak terlalu mengganggu, namun semakin muncul, semakin muncul, semakin muncul, semakin besar, dan itu mengganggu saya. Saya kemudian berusaha untuk menghindarinya dengan cara mengajak polisi itu bicara. Saya tanyakan, Pak Polisi, kemana saja hari ini? Saya bertanya apakah ada tindak kejahatan hari ini? Saya bertanya kemana saja mereka pergi hari ini? Saya tanyakan siapa nama istri mereka, apa makanan hobi mereka, apa kesukaan mereka. Tetapi suara itu terus saja datang dan menggumpal di dalam kepala saya, seakan-akan berteriak, seakan-akan menjerit. Saya tidak tahan lagi. Saya berusaha tenang, tetapi otakku semakin terganggu. Suara itu semakin memenuhi seluruh kepala saya. Ya Tuhan, saya tidak tahan lagi. Lalu saya